Kalau misalnya kita rubah nomor 2, maka secara otomatis namanya juga akan berubah sebaris dengan nomor urut 2, AM Maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas dengan baik dan lancar. Pada video tutorial kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat banyak surat keterangan hasil ujian hanya dengan satu lembar kerja. Meski hanya dengan satu lembar kerja ini, kita bisa membuat banyak surat keterangan dengan memanfaatkan fungsi VLOOKUP. Data-data di sini seperti nama, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk, nomor peserta, dan bahkan nilai di sini akan berubah secara otomatis hanya dengan satu klik. Jadi kita hanya menekan tombol spin seperti ini, maka data-data di sini termasuk nilai akan berubah secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau mencetak banyak surat keterangan, kita hanya tekan tombol spin seperti ini, kemudian cetak, tekan, cetak, dan seterusnya. Dan cara ini juga kita bisa gunakan untuk membuat surat keterangan yang lain seperti surat keterangan aktif, cetak hasil rapot, dan bahkan untuk membuat kartu ujian. Perubahan data secara otomatis seperti ini karena memfungsikan rumus VLOOKUP, di mana rumus VLOOKUP dan HLOOKUP sudah tersedia di aplikasi Microsoft Excel. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk mempraktekkan fungsi VLOOKUP. Sedangkan untuk perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP beserta contoh prakteknya Anda bisa tonton pada video sebelumnya, linknya di atas, atau silakan cek di deskripsi. Selanjutnya langsung kita praktekkan. Namun bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video menarik lainnya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan tabel siswa, data siswa beserta data nilai, di mana pada tabel ini ada nomor urut, kemudian nomor induk, nomor peserta ujian, nama siswa, tanggal lahir, kemudian nilai siswa per mapel. Dan pada tabel ini ada nomor kolom, nomor 1, 2, 3, dan seterusnya sampai nomor 27, di mana fungsinya adalah untuk mempermudah kita menentukan kolom keberapa data yang akan kita ambil. Jadi misalnya pada nama siswa ini ada pada kolom ke-5, sedangkan tanggal lahir ada pada kolom ke-6, nilai Al-Quran hadis ada pada kolom ke-7, dan seterusnya. Untuk nomor urut 1, 2, 3, dan seterusnya ke bawah, ini yang akan kita jadikan referensi perubahan data. Jadi kalau misalnya kita memilih nomor urut 1, secara otomatis data-data yang akan keluar adalah pada baris yang sebaris dengan nomor urut 1. Kalau pilih nomor urut 2, berarti datanya yang keluar adalah pada baris kedua. Setelah kita membuat tabel yang kurang lebih seperti ini, kita tinggal buat untuk surat keterangan hasil ujiannya. Kira-kira bentuknya seperti ini, di mana ada
nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, nomor induk, kemudian kolom untuk nilai. Kemudian di sini ada nomor cetak. Nomor cetak ini yang akan kita fungsikan sebagai perubahan data. Pada sel ini nanti akan kita jadikan sebagai referensi untuk perubahan data. Saya kasih warna kuning biar agak beda dari sel-sel yang lain. Kemudian saya kasih angka 1 sebagai referensi untuk nomor urut. Jadi kalau misalnya kita memasukkan angka 1, maka ini akan sama dengan nomor urut yang ada di tabel nilai. Sehingga kalau ini diisi dengan angka 1, maka pada data siswa beserta nilainya akan keluar sebaris dengan nomor urut 1. Kalau misalnya kita isi dengan nomor urut 2, maka data yang akan keluar adalah data yang sebaris dengan nomor urut 2 dan seterusnya. Langsung saja kita masuk pada rumusnya. Di sini akan kita isi adalah nama siswa. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP buka kurung. Setelah buka kurung, ini ada rumus lookup value pemisah, table array pemisah, kemudian kolom index number. Lookup value ini adalah referensi untuk perubahan data. Jadi lookup value merupakan referensi perubahan data. Di sini sel yang berwarna kuning ini akan kita jadikan referensi untuk perubahan data yang ada pada lembar kerja ini. Kita langsung klik seperti ini. Kemudian setelah lookup value ada pemisah. Pemisahnya adalah titik koma. Kebetulan di sini pemisahnya menggunakan titik koma. Karena ada sebagian untuk laptop atau PC yang lain hanya menggunakan koma. Jadi tinggal ikuti saja sesuai dengan petunjuk yang ada pada rumus ini. Kalau misalnya di rumus ini petunjuknya menggunakan koma, silakan ikuti saja menggunakan koma. Setelah pemisah, ini ada table array. Table array ini adalah acuan untuk pengambilan data. Jadi table array adalah tabel di mana data-datanya akan kita ambil. Kita langsung pada tabelnya. Kita pilih dengan cara blok seperti ini. Kita blok keseluruhan tabel. Kemudian setelah kita blok, kembali pada rumusnya. Ada pemisah titik koma lagi. Setelah pemisah ada kolom index number. Kolom index number ini adalah kolom di mana data yang akan kita ambil. Karena kebetulan nama yang akan kita ambil, kita perhatikan nama ini ada pada kolom keberapa. Di sini nama ada pada kolom kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal kita tulis 5 di rumusnya. Kemudian tutup kurung dan tekan enter. Kenapa hasilnya bukan nama yang keluar tapi simbol-simbol seperti ini? Karena di sini pada referensi lookup value-nya di sini masih kosong. Coba kita kasih angka 1, tekan enter. Ternyata di sini yang keluar adalah nama sesuai dengan nomor urut 1. Kita perhatikan nomor urut 1 namanya adalah Fikri Fathur Rahman. Maka ini sudah benar, namanya adalah Fikri Fathur Rahman sesuai dengan nomor urut 1. Kalau misalnya kita rubah nomor 2, maka secara otomatis namanya juga akan berubah sebaris dengan nomor urut 2. AM Maulidi. Untuk rumus selanjutnya kita bisa kopas sebetulnya, namun kita akan buat lagi.
biar lebih paham, sama dengan VLOOKUP. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa klik 2 kali. Kemudian ini sudah ada buka kurung, kemudian lookup value. Kita klik referensi untuk perubahan datanya, untuk lookup value-nya, kemudian pemisah lagi. Nah, untuk table array ini, kita bisa hanya memasukkan nama tabelnya saja. Jadi kalau tadi kita melakukan pemilihan dengan cara blok pada tabel. Selain dari itu, kita bisa hanya memasukkan nama tabelnya. Caranya kita buat dulu nama pada tabel. Saya hapus dulu untuk pembuatan nama tabel. Cara membuatnya, kita blok keseluruhan tabel. Kemudian pada name box-nya kita kasih nama. Kebetulan ini sudah ada namanya. Jadi kalau misalnya belum dikasih nama, kita langsung saja kasih nama sesuai dengan nama yang kita inginkan. Nilai misalnya, kemudian tekan enter. Kemudian kembali lagi pada rumus, sama dengan VLOOKUP. Klik 2 kali. Kemudian lookup value adalah referensi ini. Kemudian pemisah. Kita langsung masukkan nama tabel, yaitu nilai. Jadi tidak usah melakukan blok lagi ke tabel nilai. Kemudian pemisah lagi. Kemudian kolom index number. Kolom index number ini adalah kolom di mana data yang akan kita ambil. Untuk mengetahui kolom index numbernya, kita lihat dulu pada tabelnya. Di sini tempat tanggal lahir ada pada kolom ke-6. Jadi untuk tempat tanggal lahir ada pada kolom ke-6. Hapus, tulis 6, kemudian tutup kurung, tekan enter. Maka secara otomatis ini akan keluar data tanggal lahir siswa, karena tanggal lahir siswa ada pada kolom ke-6. Kita perhatikan untuk nomor induk nasional, kemudian nomor peserta. Di sini nomor induk ada pada kolom kedua, nomor induk senasional ada pada kolom ketiga, dan nomor peserta ada pada kolom keempat. Jadi untuk kolom index numbernya sesuaikan dengan kolom data yang akan kita ambil. Untuk rumus selanjutnya kita bisa copy paste dengan cara menempatkan kursor pada pojok kanan bawah seperti ini sampai muncul tanda plus, kemudian tekan dan seret ke bawah. Namun di sini hasilnya masih berbentuk kode-kode seperti ini. Berarti ada yang salah pada rumusnya. Kita cek langsung. Ternyata di sini untuk lookup value-nya berubah ke O11. Padahal untuk referensi lookup value ada pada sel O10. Bagaimana caranya agar lookup value tidak berubah? Kita kembali lagi pada rumus sebelumnya yang lookup value-nya pada sel O10. Caranya agar lookup value ini tidak berubah atau terkunci, kita bisa menekan tombol F4 pada keyboard sehingga muncul simbol dolar seperti ini. Kemudian tekan enter. Fungsi simbol dolar itu adalah untuk mengunci rumus agar tidak berubah. Jadi kalau sudah kita kunci, langsung kita seret seperti tadi. Dan ternyata berhasil. Cuma ini yang keluar adalah data tempat tanggal lahir. Cara berubahnya agar sesuai dengan nomor induk, kemudian nomor peserta, kita tinggal merubah pada kolom index number-nya. Jadi tinggal rubah pada kolom index number-nya.
yaitu yang terakhir. Untuk nomor induk ada pada kolom kedua, seperti yang sudah kita cek tadi. Jadi tinggal rubah ke angka 2, tekan enter. Kemudian di bawahnya juga seperti itu. Ini rubah ke nomor 3, karena nomor induk siswa nasional ada pada kolom ketiga. Kemudian nomor peserta ada pada kolom keempat, tinggal rubah 4, tekan enter. Begitu seterusnya. Untuk rumus nilai, ini sama rumusnya seperti tadi. Kita bisa copy paste seperti ini. Kopas, tinggal copy paste seperti ini. Copy, kemudian tekan enter. Dan kita letakkan pada tempat atau pada sel yang kita inginkan. Paste pada sel yang kita inginkan. Seperti tadi, ini datanya masih keluar tempat tanggal lahir. Jadi kita tinggal cek saja kolom keberapa untuk nilai Al-Quran hadis. Di sini Al-Quran hadis ada pada kolom ke-7, akidah akhlak, fikih, dan seterusnya. Jadi kita tinggal merubah pada kolom index numbernya seperti tadi. Ini pada kolom ke-7 untuk nilai Al-Quran hadis, tekan enter. Kemudian ini 8, tekan enter. Jadi intinya kita tinggal merubah kolom index numbernya. Saya selesaikan dulu. 9, 10, 11, 24, 25, dan selesai. Jadi dengan menggunakan rumus atau fungsi VLOOKUP, kita tidak perlu repot-repot copy paste banyak data seperti ini. Jadi bisa kita bayangkan kalau misalnya kita membuat banyak surat keterangan, kemudian data-datanya termasuk nilai kita copy paste dari tabel tadi, maka akan sangat sulit dan tentunya akan membutuhkan banyak waktu. Namun di sini yang perlu sangat kita perhatikan adalah penulisan kolom index numbernya. Karena kalau misalnya penulisan kolom index number ini salah, maka otomatis nilainya juga akan salah. Saya kira ini cukup mudah, jadi tinggal Anda praktekkan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Kemudian pada sel lookup value, di sini perubahan nomor bisa kita lakukan dengan cepat dengan cara menambahkan tombol spin seperti ini. Ini merupakan tombol spin. Jadi hanya dengan menekan tombol spin ini, referensi pada lookup value akan berubah secara cepat. Jadi kalau misalnya kita tekan yang tanda panah ke atas, maka otomatis nomor pada lookup value akan berubah ke atas seperti ini. Kalau misalnya kita tekan tanda panah ke bawah, otomatis nomornya juga akan turun. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan tombol spin seperti ini? Cara menambahkan tombol spin ini silahkan tonton video sebelumnya, linknya ada di atas, atau silahkan cek di deskripsi. Kemudian ada satu lagi untuk penambahan tombol cetak. Jadi dengan menambah tombol cetak ini kita akan lebih cepat untuk mencetak file. Jadi kita tinggal klik berubah, cetak, kemudian klik berubah, cetak, klik cetak, dan seterusnya.
Untuk video tutorial cara penambahan tombol cetak ini silahkan tonton di video sebelumnya, linknya ada di atas, atau silahkan cek di deskripsi. Jadi dengan memfusikan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, kita bisa mencetak banyak surat keterangan hanya dengan membuat satu lembar surat seperti ini. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya ada yang ditanyakan atau kurang paham, bisa kita diskusikan pada kolom komentar. Dan perlu saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video bermanfaat lainnya. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.